kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Saya lihat pasangan debat kemarin, itu cuma ngomong teori, nggak ada ngomong eksekusi. Dan kebetulan saya ngomong itu, saya jadi teringat. Ini kayak dosen ngajar di kampus aja nih. Saya akan Dan tanyakan. kebetulan dia juga dosen kan. Jadi Oke. saya, Baik. nah ternyata itu saya memang agak kebablasan. Saya pikir harusnya dia kalau berdebat, ya edukasi lah. Kalau ngomong ini salah, kasih tahu dong. Misalnya saya nggak mau minum teh, saya mau akan ganti air tanyakan putih ya langsung. ganti gitu Saya akan loh. tanyakan langsung dan saya akan putarkan cuplikan malam ini untuk minggu depan ditonton oleh pasangan nomor urut 3 supaya Kayaknya bisa malam ini langsung. juga dia nonton deh. Ah, kenapa? Malam ini juga nonton. deh. Pasti nonton. Udah lihat. Kita kita tunggu. Yang jelas. Nggak nonton tuh. Ya, sesuai janji saya putarkan lagi cuplikan apa yang terjadi di Mata Najwa minggu lalu ketika yang hadir Basuki dan Jarot untuk ditanggapi oleh Mas Anies dan Mas Sandi. Ada tanggapan, Mas Ya, Anies? halo Pak Basuki, pasti beliau lagi nonton sekarang. Jadi gini kira-kira. Soalnya saya nggak nonton kemarin. Saya juga nggak nonton. Tapi intinya barangkali gini, kalau eksekusi ya eksekusi, bandingkan eksekusi. Jadi ngomong itu bukan eksekusi, ngomongnya bicara. Karena itu kalau lihat eksekusi, bandingin aja. Sama-sama 2015, Pak Basuki dikasih 100% rencana, yang terlaksana nggak sampai 70%. Saya di Kemdikbud dikasih 100% rencana, tereksekusi 94%. Nah itu nyata. Jadi kalau bicara, justru kekuatannya di situ. Ketika bicara, bukan bicara eksekusi, tunjukkan eksekusinya di lapangan, bukan di lisan. Nah, dan tadi ada putaran tuh rekaman saya, lihat bahwa saya berprofesi dosen dan dosen dianggap ya kurang dihargai, ya nggak apa-apalah gitu ya. Tadi diakui kebablasan. Iya, ya Tadi artinya diakui kebablasan katanya. sesudahnya baru dirasakan. Dan Baik. inilah sebabnya kenapa kita memerlukan orang yang bisa berpikir lalu berkata-kata. Sehingga sehingga tidak harus terlalu sering mengucapkan permintaan maaf atas yang diucapkan. Nah, kalau itu terjadi, maka persatuan, suasana kedamaian bisa terjaga. Baik. Karena lisanlah yang membuat damai dan lisanlah yang membuat masalah. Saya ingin ke Mas Sandi. Mas Sandi yang menjadi salah satu pembeda utama kalau kita bicara program antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang secara tegas mengatakan menolak reklamasi itu pasangan nomor urut 3. Saya ingin tahu detail rencananya, Mas. Rencana eksekusi yang konkret ketika reklamasi itu akan Anda batalkan ketika sudah menjabat. Seperti apa setelah itu, Mas Sandi? Jadi seperti kita tahu bahwa proyek reklamasi ini sekarang dalam kajian pemerintah pusat. Dan seyogianya pemerintah provinsi itu ya harus menghentikan. Karena kajian itu sekarang masih berlangsung. Dan banyak pertanyaan memang. Bagaimana yang sudah berjalan sekarang? Saya ini pebisnis sebelumnya, saya tahu bahwa kalau kita duduk sama-sama pasti ada solusi. Caranya adalah jangan mau menangnya sendiri, itu aja. Kita dengerin apa pebisnisnya, bagaimana mereka kan udah invest. Malah udah jualan juga di luar negeri, kita tahu. Kan kasihan mereka. Mereka membangun itu, saya nggak mau menyalahkan teman-teman saya pengembang ini, mereka invest berdasarkan sebuah guarantee atau sebuah statement oleh pemerintah, walaupun mungkin landasan hukumnya belum bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya dia sudah melakukan rencana aksi. Nah, bagaimana mereka jangan sampai rugi juga, jangan sampai dirugikan juga. Jadi dalam proses bagaimana ini. caranya menjaga agar yang tadi Anda katakan teman-teman pengusaha tidak dirugikan, tetapi kemudian Anda tetap bisa menjalankan kebijakan hentikan reklamasi. Mencarinya solusinya seperti apa dalam bayangan Pertama-tama Anda? ya tentunya kita tunggu keputusan pemerintah pusat. Tapi kita
berdua ketika Menko Maritim mengatakan reklamasi harus jalan terus, menurut Anda itu bentuk keputusan pemerintah pusat atau belum, Mas? belum. Kalau menurut saya karena saya mendapat masukan dari tim hukum bahwa proses itu masih berjalan, masih di Bappenas. Dan saya bicara sama Mas Anies, begini Mas, waktu itu saya masih sebagai calon gubernur sendiri, sekarang kita berpasangan. Posisi saya seperti ini dan Mas Anies setuju bahwa ini proses sudah sangat tertutup dan tidak berkeadilan. Sudah malah ada kasusnya yang disidangkan dan sudah ada vonisnya oleh KPK. Jadi ini trust dari masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada proyek ini sangat-sangat rendah. Dan ini yang kita mau coba tentunya perbaiki karena ujung-ujungnya kan kita membangun itu buat apa dan buat siapa. Ya. Mungkin Mas Anies bisa menambahkan? Iya. Karena ada pertanyaan soal warga, selain tadi pengembang, ada kemudian warga yang sudah terlanjur investasi di Iya, sana. iya. Dan- Solusi untuk mereka, Mas Anies? Betul, begini. Jadi ketika ada transaksi bisnis, pasti di situ ada perjanjiannya. Ada hak dan kewajiban untuk penjual maupun pembeli. Karena itu ketika seseorang memutuskan untuk menjual, maka dia harus memastikan bahwa semua perizinan, dari mulai IMB sampai soal AMDAL, itu semua beres. Kadang-kadang itu tidak dilakukan dulu, tapi langsung jalan. Itu kan yang sekarang nyatanya terjadi. Dan bagaimana Jadi- menjamin agar hak mereka juga tetap terlindungi? Nah, ketika mereka melakukan perjanjian, itu perjanjian menggunakan hukum Indonesia. Karena itu, kalau ada dispute harus diselesaikan dengan aturan hukum di Indonesia. Dan kewajiban dan haknya tertulis di situ. Jadi, kami sampaikan kepada, waktu itu saya bertemu dengan warga-warga Ya. di Jakarta Utara yang mau ikut membeli, dan saya sampaikan bahwa jika nanti kemudian pembeli tidak mendapatkan yang seharusnya dari penjual, maka negara berkewajiban untuk membantu agar menyelesaikan persoalan ini. Dalam pandangan Anda, bantuan negara akan seperti apa, Mas Anies? Tergantung nanti masalahnya, detailnya. Tetapi jangan Misalnya sampai contohnya yang real, dia sudah membeli properti di sana. Kalau kemudian tadi logikanya pembelian itu tidak sah, berarti barangnya tidak sah. Tapi kemudian bagaimana pemerintah akan membantu proses hukum barang yang diyakini tidak sah? kalau ada pelanggaran-pelanggaran, pasti harus ada sanksinya. Dan pemerintah daerah bisa melakukan itu. Artinya yang sekarang terjadi itu kan melakukan langkah-langkah transaksi bisnis dengan asumsi nanti izinnya akan semua keluar. Ya. Dan ketika ternyata ada masalah, ya transaksi bisnisnya harus dibereskan antar penjual dan pembeli. Dan itu peran kewajiban pemerintah di mereka. sana. Kenapa saya kemudian bertanya agak detail Mas Anies, karena ingin memastikan bahwa janji yang diucapkan akan membantu, akan menghentikan. Rentetan konsekuensinya yang terjadi itu juga sudah dipikirkan. Sudah, dan itu kenapa dikatakan bahwa Jadi setiap konkretnya kasus bagaimana dengan kita warga ketemu ini, Mas? dengan warga ya, misalnya hak-hak mereka tidak dipenuhi, maka Ya. mereka bisa menuntut melalui proses hukum atau lewat Jadi arbitrase kita. proses perdata. Bisa, Berarti proses hanya warga perdata. dengan pengembang. Kemudian bantuan negara di sana? Dan negara bisa kemudian ikut mengambil posisi, misalnya ya, sebagai pengembang. Pengembang melanggar, dia melakukan kegiatan-kegiatan transaksi tanpa ada landasan hukumnya. Dan kita akan, kalau saya proses melihatnya, bantuan negara terhadap warga yang sudah terlanjur membeli? kita akan Ini kan membantu proses mereka perdata nih. mendampingi, kemudian memberikan Jadi negara bantuan memberikan hukum. bantuan hukum Betul. terhadap warga yang membeli barang tidak Bila sah. dibutuhkan. Bukan hanya tidak sah, tetapi penjualnya tidak bisa mendeliver barangnya. Karena barangnya menurut negara tidak sah. Jadi logikanya seperti apa nih Mas Anies? Saya masih belum Kan paham. akhirnya kalau kita lihat selalu ada akad jual beli. Kita lihat aja di dalam ayat-ayat di dalam akad tersebut bagaimana kita namanya itu dispute resolutions. Bagaimana kita memberikan penyelesaian atas ketidaksepahaman. Dan itu ada forumnya bisa pengadilan, forumnya bisa arbitrase. Pemerintah harus hadir. Ya. Kenapa? Karena ini karenanya kemudian saya tanyakan pemerintah harus ketika hadir. Anda mengatakan pemerintah harus hadir, Nah, hadirnya seperti apa Mas pemerintah Andi? hadir sebagai fasilitator. Karena kita bilang, oke, ini ada dua, kan juga pengembang hadir, ada pembelinya juga hadir. Bagaimana mereka bisa mencapai sebuah resolusi atas Bagaimana ketidaksepahaman. Banyak, kita lihat nanti dari misalnya mereka memutuskan melalui perdata atau melalui Perdata forum kan berarti arbitrase. hanya langsung dengan mereka, posisi negara di sana. Sebetulnya seperti ini Mas Ini Anies. kan bukan kasus Ini, pertama ini, ya, ini akan ada. sadar konsekuensinya akan sangat panjang dan Sadar. apakah semua sudah diperhitungkan secara Sudah, matang? sudah. Tapi di balik ini semua kita bicara tentang keadilan. Ketika sekelompok orang mendapatkan akses begitu besar untuk mendapatkan tanah begitu besar di Jakarta Utara, dan itu dengan proses yang tidak transparan, maka kita akan hadapi semua konsekuensinya. Walaupun kita belum tentu tahu jalannya.
Walau hari ini kita belum tentu tahu rute persisnya. Tapi kemudian dikatakan belum tentu tahu jalannya, berarti hanya jargon saja dong. Justru itu, disitulah retak ketika kita merasakan ada ketidakadilan, you sense it. Seperti ketika mengatakan kami akan melawan kolonialisme, bagaimana nanti membangun negara sesudah merdeka, ya kita akan pikirkan nanti. Tetapi kita tahu. Jadi memang betul dipikirkannya nanti. Bukan yang dipikirkan penting ada nanti. ketidakadilan, konsekuensinya Ini dipikirkan nanti. sebagai contoh bahwa artinya ketika kita merasakan ada sesuatu yang tidak benar di sini, bahkan Menko Maritim Pak Rizal Ramli clear mengatakan itu, dan beliau kemudian istirahat sekarang ini. Itu jelas kita melihat ada suatu masalah di sana. Artinya ini adalah posisi moral, bukan sekedar posisi teknis hukum. Kita bukan sekedar menegakkan hukum, kita mau menegakkan keadilan di Jakarta. Dan itu karena kemudian Mas Anies kita sudah harus break, tetapi kemudian saya ingin menekankan kenapa saya kemudian bertanya soal ini, karena lagi-lagi nanti akan bisa dibilang yang penting batalkan, tetapi jalannya nanti dipikirkan belakangan. Itu yang agak bisa ditafsirkan berbeda. Mbak Nana, saya tuh udah terlibat banyak sekali resolusi ketidaksepahaman dan akhirnya pada ujungnya ketemu win-win solusi. Kuncinya adalah jadi harapan will. Mas. Kuncinya jadi berarti adalah, akan dipikirkan kemudian berharap ada jalannya. Kuncinya adalah duduk bersama. Kalau kita nggak duduk bersama, mencari solusi nggak akan ketemu. Dan itulah sebabnya kenapa leadership penting. Tidak semuanya kita bisa tahu sekarang, tapi kalau ada leadership, ada hati nurani, insya Allah bisa jalan. Kita akan bahas lebih lanjut. Setelah ini saya akan undang Bambang Wijoyanto, mantan pimpinan KPK, untuk berkampanye bagi pasangan nomor urut 3. Setelah Headline News, apa kata mantan pimpinan KPK tentang Anies Sandi? Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh